Audio Jungle. Lampung Utara. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, melalui Kepala Dinas PMD Abdul Rahman, mengadakan sosialisasi pilkades serentak, dan diikuti 91 desa, yang ada di 22 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yang akan dilaksanakan tanggal 13 Juli tahun 2023 mendatang. Kegiatan sosialisasi pemilihan kepala desa serentak ini diselenggarakan oleh PMD Lampung Utara dan ditempatkan pelaksanaannya di Aula Gedung Pertanian dan tampak dihadiri oleh Kadis PMD Lampung Utara, Abdul Rahman, beserta jajarannya. Kajari Lampung Utara, atau yang mewakili Sekretaris Kominfo, TNI dan Polri, 22 camat Kabupaten Lampung Utara, seluruh inkamben kepala desa, dan calon kepala desa atau yang mewakili se-Kabupaten Lampung Utara. Ketua BPD beserta anggota, seluruh ketua panitia pilkades serentak, tahun 2023, dan awak media, baik dari online, cetak, maupun elektronik, dan undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Utara, Abdurrahman, menghimbau kepada calon peserta yang mengikuti pencalonan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 agar melengkapi persyaratan dan kelengkapan berkas baik ijazah serta keabsahannya dan yang lainnya agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Tuturnya Kadis PMD Abdurrahman saat memberikan sambutan Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Lanjut Abdurrahman menambahkan, dari Dinas Pendidikan harus mengecek ijazah keabsahannya secara teliti, biar tidak ada persoalan di kemudian hari. Makanya Diknas Pendidikan dan Disdukcapil masuk dalam kepanitiaan, jelasnya. Saat diwawancarai oleh awak media, Kadis PMD Abdul Rahman menyampaikan, untuk anggaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Lampung Utara, secara serentak menelan dana sebesar 600 juta lebih. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Utara menganggarkan satu desa, satu kotak suara. Jika lebih dari itu, menggunakan dana desa. Jelasnya, dengan awak media. Lanjut Abdurrahman, mengingatkan, surat suara berpatokan kepada daftar pemilih tetap. DPT, berdasarkan KTP domisili, atau lainnya, tuturnya. Dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Apabila nanti ada permasalahan, silakan melaporkan atau pengaduan. Itu ada di pasal 1 dan pasal 62. Seperti itu. Dan mungkin harapannya sinergitas antara panitia di desa, BPD, terus juga panitia di kecamatan maupun kabupaten selalu bersinergitas dan berkoordinasi supaya terjalan dengan baik pelaksanaan pilkades di tahun ini. Seperti itu. Oke, itu kurang lebih dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab semuanya, tapi kalau ada hal-hal yang memang belum bisa saya putuskan akan saya dapatkan kembali dan akan saya informasikan ke Bapak Ibu Camat melalui camat. Silakan. Yang pertama, sesi pertama saya bagi 3 penanya dulu. Yang pertama Bapak Dudi Fadli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang salam sejahtera. Kami pun yang saya hormati Bapak Kadis PMD, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pertanian, Bapak dari Polres Lampung Utara, dari bagian hukum, Bapak Ibu Camat, yang mewakili administrasi,
Bapak Kepala Desa, Ibu-Ibu, Bapak Ketua Panitia PKDes, Bapak Ketua APBD dan peserta tadi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, langsung saja, Pak. Yang pertama, masalah kotak suara. Kotak suara itu dalam Perpu bersama dengan surat suara itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui APBD. Nah, pertanyaannya, jika di desa itu ada 5 atau 6 TPS, siapakah yang bertanggung jawab kelebihannya itu? Apakah Pemkab Lampung Utara, dalam hal ini panitia tingkat kabupaten, ataukah panitia pilkada tingkat desa? Itu. Yang kedua, yang kami tanyakan, persoalannya dana kita ini, dana kita ini, sementara kita harus ikuti Perpu itu minimal 1 TPS 500 suara. Ini yang jadi persoalan. Cukup nggak kira-kira kalau nanti sampai 5-6 TPS? Kenapa? Nah ini karena dia bertolak belakang dengan dalam politik. Ya ada saja yang mengganggunya, bukan sikap tidak paham. Ya cara ini didekati seperti ini. Nanti tapi tidak bisa terhindari situasinya seperti ini. Ya di bawah juga harus berhati-hati tergantung individunya, atau tidak. Kalau memang terbukti dan bisa dibuktikan ya bahwa yang bisa didapatnya kita mengulur waktu tadi yang 1 bulan setengah lebih kurang tadi. Ya Pak ya. Tanya kalau penonton ribut, silakan orang ngomong apa, tentunya punya jawaban dan alasan. Artinya ini pada sisi permasalahan. Setiap perkara pasti ada permasalahan, mungkin ada permasalahan. Melaksanakan suatu pemilihan itu kan sudah diatur atau ada aturan lain Pak, bukan hanya di pilkada saja Pak, bahwasanya dari Pilgub bahkan sampai Pilpres pun sudah diatur mekanismenya, bahwasanya terkait dengan ijazah itu standarnya ada. Kalau ada pertanyaan Pak, ini kan saya udah ikut pakai C, pakai B dan sebagainya, terus ini gimana Pak kalau misalkan Ini ada aja kan ini soal pertanyaan ini itu memang susah untuk ditangkap. Kita sudah menikmati kesalahan. Artinya yang paket ini dia harus dihadirkan oleh dinas pendidikan, panitianya. Nah, jadi kita ini artinya kalau masih terjadi permasalahan yang dinas pendidikan. Ya kan kita sebelum kita legalisir itu dia sekolah dulu, terdaftar atau tidak, di mana sekolahnya ya terdaftar di situ. Artinya nggak sembarang bikin legalisir kayak kita minta SD dulu, pas orang baca-baca tanda tangan kita juga ini dinas pendidikan baca ini, ya. Karena memang dia harus betul-betul sampai menghadirkan panitia di situ supaya bisa konkret. Bunyinya seperti itu, bunyi perbuatan, ya. Sebelumnya maupun sesudahnya. Di antaranya tadi kan kotak suara cuma 1. Tempat kami itu Desa Batu Nangkor Sungai Tengah itu kabarnya konon 9 orang Pak, bayangkan aja. Berarti 8 yang dipilih. Nah itu tidak masalah karena ada dana gratis tadi. Tidak masalah walaupun dana talangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa apa tadi? Dia sudah memenuhi syarat. Istrinya boleh, kalau dulu 3 keturunan nggak boleh. Tapi sejak 2021 kemarin sudah diubah. Itu nggak boleh, sama istri pun boleh. Ditanyakan satu permasalahan Pak. Dari tempat kami ada salah satu kandidat calon kepala desa dan seorang P3K untuk mengurus izin atasan prosedurnya yang bagaimana, karena pada waktu itu mereka sudah dicapai dan dinas melakukan keinginan ke BKD, tapi mereka tidak mengeluarkan untuk surat izin atasan. Jadi kami pertanyakan yang prosedurnya bagaimana.
yang hak untuk melakukan jabatan izin P3K tersebut. Mungkin hanya itu Pak permasalahan kami. Karena ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini mewakili 3 kecamatan yang berasal suara di belakang. Yang pertama tadi dari Kejaksaan menyebutkan bebas narkotika. Mohon diberi lebih tegas Pak Kejaksaan dengan bersama pimpinan yang berada di kabupaten, apakah perlu itu tes urin? Karena sudah dijelaskan. Yang kedua masalah kotak suara. Setelah pemilihan kotak suara menjadi hak siapa? Karena kami pribadi berkepentingan kotak suara itu akan kami buat sebagus mungkin karena mau dibahkan di dusun Pak. Jadi jangan sampai setelah kotak suara di bawah kecamatan hilang nanti. Jadi itu pertanyaannya. Yang ketiga, SKPD di Pergub tidak disebutkan, tetapi kami sudah calling dengan Babinsa, terutama dari TNI Polri, SKPD itu tetap harus ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kita semua, saya langsung saja ke pokok persoalan dan saya hormati semua. Yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh Tuan Bung Halim Kirana terkait BPD, dan alhamdulillah syukur saya sendiri ketua BPD dan berencana akan mencalonkan diri. Nah, yang saya tanyakan proses pengunduran diri dan proses PAUI seperti apa? Yang pertama, yang kedua terkait TPS. TPS tadi disepakati oleh Pak Kadis 500 per TPS. Apakah nggak bisa lebih lagi sedikit? Nggak bisa hubungan sedikit lagi? Karena ketika dia melanggar nanti sudah ada hukum juga. Maksud kami desa Bumi Raya bisa kita buat 6 TPS, tapi kalau dia lebih sedikit, akhirnya 6,5 TPS nanti. Nah, maksud saya seperti itu, mohon dibuat regulasi yang jelas agar semua desa yang tinggal ini bisa mengacu kepada regulasi itu. Terakhir, kepada ijazah, kami semua syarat karena tidak ada, kami baca di produk ini verifikasi faktual, ya, tidak ada verifikasi faktual sehingga di kepanitiaan desa minta dihadirkan dokumen aslinya. Dokumen aslinya walaupun sudah diverifikasi di dinas pendidikan. Dengan kalau dia mengacu ke ASN, dia harus ada izin dari pembinaan kepegawaian. Kalau ASN, tapi di ASN peraturan itu tidak menyebutkan P3K. Sehingga kami PRT sudah membuat surat resmi ke BKD. Kita tunggu jawabannya. Nanti akan diinformasikan kepada ibu bapak ibu camat. Ya, karena dia P3K ini dia tidak masuk di ranah ASN. Apakah dia disamakan atau tidak? Maka kami kirim surat secara resmi. Nah, saran saya, karena tugas panitia pilkada ini berat, dia nanya pasti ke kecamatan. Nah, kecamatan juga bingung, pasti nanya ke panitia kabupaten. Dan di Perlu PKS, di Perlu 2021 pasal 3 ayat 3 itu dikatakan bahwa tugas panitia pilkada memfasilitasi, mengevaluasi. Nah, artinya kalau cuma hari ini kita bertanya dijawab, kami sih lupa Pak. Karena yang hadir di sini nggak semua sarjana hukum. Sarjana hukum pun belum tentu menguasai terkait dengan aturan. Nah, ini yang ingin saya sarankan di sini Pak, kepada bukan para Pak Abdurrahman, tapi kepada panitia pilkades kabupaten. Mohon diinventarisir semua pertanyaan sampai hari ini. Itu dilakukan surat edaran Pak. Isinya pertanyaan A, jawabannya B, pertanyaan A, jawabannya B. Semua pertanyaan tadi dibuat, ditandatangani oleh ketua panitia pilkades atau mewakili tingkat kabupaten, dibikin PDF kalau udah maju Pak sekarang. Bikin PDF disebarkan. Nah, surat edaran itu direvisi setiap ada pertanyaan. Dia omongan siang apa? 91 desa. 91 desa di 22 kecamatan. 22 kecamatan Abung Tinggi tidak masyarakat karena mereka tidak ada. Kemudian untuk anggaran sendiri yang dianggarkan pemerintah daerah berapa? Secara detail kurang hafal ya, 600 juta sekian untuk kabupaten. Jadi mana yang tidak tercover dengan anggaran kabupaten maka kita arahkan masuk ke dana desa atau anggaran ADD. Termasuk yang tadi pengadaan kotak ya, suara. Kotak suara kita tanggung tingkat kabupaten 1 kotak suara, lebih dari situ ditanggung oleh dana desa. Tadi disebutkan juga pemilih-pemilih yang akan memilih ini kemarin terjadi kendala nih dalam pemilihan ini bahwa pemilih ini ada yang umurnya belum sampai atau ada pemilih dari luar dan sebagainya. Itu gimana tuh? Jadi kita sudah antisipasi, kunci adalah DPT. DPT berdasarkan KTP.
ada hal-hal yang memang kurang 17 tahun pada saat hari H sudah saya sampaikan tadi, berarti anak sekolah pas hari H ataupun dia sudah menikah pas hari H-nya itu buat surat keterangan dari Bapak Kepala Desa. Kayak yang udah kayak untuk penentuan kayak itu kita serahkan ke Dinas Pendidikan, ya kan disampaikan tadi verifikasinya Dinas Pendidikan jangan asal melegalisir saja, harus sesuai dengan nomor apa yang mereka melegalisir, harus sesuai dengan ininya, dicek dulu gitu. Kan disampaikan beliau tadi. Iya, NIS-nya kan udah tercover sama dia. Ada yang memang sudah tidak ada terdaftar, ada yang sudah terdaftar. Jadi ketahuan semua di Dinas Pendidikan. Mereka yang bertanggung jawab ini. Kemudian nanti apa misalnya ada lembaga pendidikan yang memang tadi dikatakan sama salah satu peserta tadi bodong lah istilahnya, mengeluarkan ijazah palsu, ada sanksi ya? Ya kalau dia memang ini Pak, kalau dia kan sudah jelas tidak bisa mendaftar. Kalau dia sudah mendaftar, tidak dikeluarkan Dinas Pendidikan ininya, legalisirnya. Ini dalam hal ini Dinas Pendidikan masuk ke dalam panitia. Masuk Dalam panitia. Termasuk di Capil juga ya Pak? Capil Mas. Pak Kadis, untuk honor sendiri Pak Kadis. Ya. Untuk honor sendiri sudah ditentukan Pak Kadis. Berapa jumlah? Berapa Ya honor nilai? disesuaikan dengan kondisi desanya masing-masing, kan berbeda-beda kan. Kan ada yang kalau honor kecamatan pamannya, teknisnya kan ada di tingkat kecamatan. Kemudian untuk TNI Polri sendiri tadi Pak gimana? Boleh memilih atau gimana? TNI Polri, tanyakan dengan TNI Polri. Kan yang jelaskan kalau personel orangnya kan nggak bisa milih. TNI Polri. Kalau pensiunan? Iya. Boleh ya. Tanyakan dengan polisi kan itu kan hafal. Iya. Berapa ininya? Pilkadanya tanggal 13 Juli. Luar tahun ini Ya, ya? 2023. Berapa peserta Pak? Pesertanya? Kepala desa? Ya, Kepala desa sendiri berapa desa? Hah? Kepala desa berapa jumlah? 91 kepala desa.